Hujan deras yang mengguyur kota Solo, Jawa Tengah dan wilayah sekitarnya selama sehari menyebabkan Sungai Bengawan Solo kembali meluap. Akibatnya ratusan rumah di Kelurahan Semanggi, Pucang Sawit hingga Kentingan terendam. Banjir mengakibatkan warga mengalami krisis air bersih dan juga kekurangan bahan makanan. Perkenalkan, nama saya Ratih Rahmatika, saya adalah founder dan CEO Siap Indonesia. Siap sendiri merupakan kepanjangan dari Siaga Air Bersih, jadi kami merupakan perusahaan di bidang solusi teknologi air bersih dengan menggunakan Internet of Things. Kami mengatasi permasalahan air bersih mulai dari hulu ke hilir, seperti monitoring kualitas air, pendistribusian air atau digital water meter, dan juga filtrasi air secara otomatis. Nah, proses lahir dari Siap Indonesia sendiri berawal dari latar belakang saya saat mengerjakan tugas kuliah di Teknik Elektro UNS atau Universitas 11 Maret, di mana saat itu setiap mahasiswanya diharuskan membuat suatu produk teknologi baik hardware maupun software. Saya memiliki keinginan atau vision untuk mampu membuat teknologi yang tidak hanya canggih tetapi juga memiliki social impact kepada masyarakat. Nah, saya mengambil dengan adanya permasalahan di Sungai Bengawan Solo, di mana setiap tahun terjadi banjir di Bengawan Solo menyebabkan airnya keruh. Dari hal tersebut, saya membuat sebuah hardware dan software atau sistem IoT untuk memonitoring kualitas air secara real time dan online, serta membuat sistem pendistribusian air atau smart digital water meter sehingga memudahkan para masyarakat atau pengguna untuk memonitoring kualitas air, konsumsi, tagihan secara real time, transparan dan online. Startup di bidang air itu sangat masih sedikit di Indonesia ini gitu. Kebanyakan mereka hanya focusing on the apps dan software aja gitu. Tapi yang benar-benar mengatasi masalah lingkungan, memakai teknologi itu masih sangat jarang ditemukan, dan saya melihat itu sebagai suatu opportunity. Kenapa? Karena di sini value bisnisnya itu nggak cuman generate revenue atau making money aja, tetapi kita bisa create social impact, dampak yang besar juga dengan adanya teknologi. Focusingnya kita nggak cuma jadi profitable company, tapi juga bisa jadi social enterprise. Itu kan tadi solusinya pakai NB-IoT, LoRa, segala macam. Tidak banyak ya, hanya mengolah data-data kecil saja. Saya melakukan prototyping mulai dari saat kuliah sampai akhirnya setelah lulus kuliah, saya sempat bekerja di tempat lain untuk mencari experience sebagai seorang founder dan memperkaya ilmu leadership saya selama kurang lebih setahun. Setelah itu saya mulai menjadi full-time entrepreneur, melanjutkan prototyping dan juga product validation yang sebelumnya sudah saya bangun ketika kuliah pada saat itu. Nah, kemudian setelah saya melakukan prototyping, tes pasar, dan piloting project sendiri, Siap memiliki growth yang sangat signifikan hingga mulai tahun 2020 dari produk Siap ini atau teknologi Siap, kami berhasil untuk menghasilkan revenue dari bisnis tersebut. Saya sama Mbak Ratih itu teman SMA, satu kelas, waktu kelas 12 sama kelas 11-nya gitu. Dulu belum begitu deket, tapi deket itu setelah kuliah gitu, sempat satu kompetisi bareng gitu. Ada nih kompetisi ini, mau nggak join? Itu ingat banget saya pertama kali di Malang, jadi kita bareng-bareng ke Malang buat ikut kompetisi. Terus akhirnya nyambung deh sampai sekarang.
Siap sendiri kan sebenarnya itu berawal dari Mbak Ratih gitu, proyek kuliah kan diikutkan di kompetisi seperti itu, dan ternyata memang responnya bagus, banyak yang membutuhkan, masyarakat juga memerlukan hal itu, impact-nya juga bagus di masyarakat. Jadi kita tuh ngebangun daerah supaya mereka itu airnya bisa lancar, terus antar warga itu juga mereka nggak iri-irian gitu. Karena kebetulan nih di daerah saya sendiri air itu lumayan susah. Saya merasakan bener gitu, gimana sih susahnya nyari air gitu. Dulu kan belum sebanyak ini ya implementasinya. Dari dalam diri saya tuh pengen gitu, bener-bener nih si Siap ini tuh dipakai sama warga, dipakai sama masyarakat, dan nextnya gitu. Misal ketika mereka ditanya, ini gimana ya airnya? Oh, air saya tuh udah lancar sekarang, udah bagus sekarang. Itu suatu hal yang membuat saya seneng sih gitu. Saya itu waktu sebelum lulus gitu, saya udah berdoa sama Allah, ya Allah, ketika lulus hamba pengen sebelum sidang, bahkan sebelum lulusan itu, sebelum wisuda saya udah dapat kerjaan gitu, saya udah punya kerjaan, jadi nggak ada istilah nganggur di hidup gitu. Dan alhamdulillah Allah mengabulkan dengan Siap ini, dan itu yang saya jelasin ke orang tua saya gitu, saya nggak nganggur mah di sini gitu, saya ngerjain ini loh, ini yang saya kerjain. Pada saat itu sebagai seorang fresh graduate tentunya saya mengalami yang namanya quarter life crisis gitu. Jadi memang waktu itu saya bingung nih bekerja atau memang menjadi entrepreneur. Setelah saya gain experience, jadi memang setelah fresh graduate kenapa saya ingin kerja, karena saya mau merasakan dulu nih experience bekerja hingga nanti saya ada pilihan nih mau jadi entrepreneur atau menjadi pegawai pada saat itu. Nah, setelah saya jalani ternyata saya lebih terchallenge, lebih totalitas, bisa memberi manfaat gitu ya, baik secara internal kepada karyawan-karyawan saya dan juga kepada eksternal pas jadi entrepreneur dibanding jadi pegawai. Lahir dari keluarga yang sederhana membuat saya sadar bahwa saya harus memiliki tujuan dan fokus yang jelas. Kuliah dengan serius, cepat lulus agar bisa berpeluang di bursa kerja dan yang pasti bisa menghasilkan uang. Sekali lagi, saya bersemangat sekali berupaya memiliki value added agar kelak bisa menebar impact ke masyarakat. Air, kasih air. Wow. Tentunya ingin menjadi social enterprise yang kita bisa membuat teknologi yang mudah dijangkau bagi banyak orang dari semua kalangan masyarakat. Jadi kita memberikan akses pemerataan teknologi. Teknologi tidak hanya dinikmati oleh kalangan menengah ke atas saja, tapi bagaimana kita bisa membuat teknologi sebaik mungkin, sebermanfaat mungkin untuk bisa diakses oleh semua kalangan. Apalagi isusnya mengait air bersih dan juga energi, itu kan isus yang sangat dibutuhkan oleh banyak masyarakat. PAMSIMAS itu kepanjangan dari pengelolaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat. Mulai berdiri sejak awal tahun 2021. Mulai dari pemeliharaan sampai dengan pendapatan dan penerimaan. Kemudian pengelolaan selanjutnya itu dikelola oleh warga kami sepenuhnya. Saya mengenal Siap memang lewat perguruan tinggi UNS yang diketuai oleh Profesor Ayu, bahwa saya menyampaikan beberapa keluhan dari pengelolaan PAMSIMAS di wilayah kami yang menemui kendala tentang pencatatan. Masalah pencatatan yang kadang-kadang kurang akurat. Akhirnya saya mohon pertolongan kepada
pihak UNS untuk mendapatkan catatan digital yang bisa mengurangi risiko kecurangan. Setelah UNS memberikan, kemudian tim siap sudah memberikan arahan apa yang harus kita sediakan, apa yang harus kita lakukan sesuai dengan petunjuk siap, maka kami melakukan semampu kita untuk mempersiapkan sesuai dengan anjuran dari siap. Dan setelah siap memberikan alat, kita pergunakan. Setelah alat bisa kita manfaatkan, siap secara kontinu ya memberikan istilahnya monep, ngecek mana alat yang kurang baik, atau kalau ada permasalahan di lapangan, siap selalu memberikan solusi. Betul-betul sangat bermanfaat bagi warga kami. Pertama, menghilangkan rasa curiga di antara pengurus Pamsimas, di antara warga kami dengan para pengurus. Dengan catatan digital tidak bisa dibuat main-main, tidak bisa pasarannya ditipu, rasa kepastian tercapai. Sejauh ini airnya sangat terjaga dan bagus sekali. Terima kasih bantuannya. Sama-sama Pak Jais, kami juga terima kasih alatnya sudah dijaga. Sejauh ini masih normal semua, alhamdulillah masih ada. Luar biasa siap ini ya. Suatu hari saya ditelepon oleh sosok yang saya pribadi hormati, Bapak Dr. Andes Haji Juliatmono. Beliau adalah Bupati dari Kabupaten Karanganyar. Beliau menyampaikan bahwa akan ada dosen dari UNS, Prof. Ayu, yang akan membawa sebuah alat ajaib katanya gitu. Jadi dan tidak lama setelah itu beliau menghubungi kami dan menceritakan segala macam hal mengenai siap ini. Yang pertama sebetulnya di Alana Hotel and Convention Center Solo ini telah memiliki sistem manajemen air khususnya di kolam renang sendiri. Memang selama ini kami menuliskannya setiap hari di sebuah papan untuk menjadi perhatian bagi para tamu. Seperti kita ketahui bahwa pada saat ini musim pandemi, hygiene dan sanitasi itu betul-betul menjadi hal yang utama bagi para tamu, bagi masyarakat. Yang menarik dari alat ini menampilkan secara real time. Dan kalau banyak orang sampaikan itu visual speaks louder ya, dengan melihat figur angka yang disajikan secara real time. Dan dengan ditampilkannya figur-figur tersebut, ini menunjukkan bahwa hotel kita betul-betul menjaga kadar air, manajemen sistem air di kolam renang kita. Ini menyebabkan rasa percaya kepada para tamu itu sangat tinggi terhadap Alana. Nah, yang kedua yang tidak kalah pentingnya, dengan ada bantuan dari Siap ini, maka tim engineering kami, tim full kami, juga bisa mensinkronkan antara sistem kita dengan sistem Siap. Sehingga kami juga sangat terbantu dalam hal manajemen airnya gitu ya. Jadi berarti kita memiliki dua sistem nih yang bisa kita sinkronkan. Saya rasa ini perpaduan yang sangat baik ya. Di satu sisi hotel sangat terbantu dengan adanya sistem ini, membantu sistem kita. Di satu sisi kita mendapatkan awareness, impression yang positif dari para tamu. Hasilnya para tamu merasa nyaman dan merasa aman, itu yang paling terpenting. Untuk membangun portofolio, kami benar-benar memastikan bahwa fitur-fitur yang siap create baik di hardware maupun software itu sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan dari masyarakat, needs of the market itu sendiri. Nah, selanjutnya kita ada piloting untuk menguji reliability dari produk siap. Dari piloting tersebut, kita juga mendapat feedback nih pada Smart Digital Water Meter. Saat ini kita udah ada versi ketiga, itu adalah hasil dari feedback-feedback yang masyarakat berikan atau user berikan dari hardware maupun software kita. Seperti itu. Jadi memang artinya terus dikembangkan. Nah, dari situ kita bisa create portfolio nih dari proses produk fit to market, lalu dari produk piloting project gitu, kita baru berani masuk ke government, ke pemerintah. Karena untuk berpartnership dengan government atau pemerintah, kita butuh secara administrasi atau legal itu harus sudah lengkap. Lalu juga yang kedua sudah punya portfolio project yang cukup baik gitu ya. Nah, dari situ kita mulai bisa berpartner dengan 3 PDAM di Solo Raya dan juga termasuk hotel seperti di Alana dan Hotel Nafa gitu. Artinya alat ini tidak hanya menyasar segmen B2G atau business to government, juga bisa menyasar segmen B2B atau business to business. Dari portofolio tersebut ternyata ada permintaan gak cuma di Solo aja, tapi kita juga ada expand di Jakarta. Seperti dengan PT LRT Jakarta untuk Smart Digital Water Meter mereka. Jadi memang kita start from the
first mall yang terdekat dulu di Solo Raya, kemudian kita sering publikasi, promoting, sampai kita juga bisa expand di luar Solo, begitu. Siap itu udah berganti bisnis model beberapa kali. Pertama kita ke NGO, ke masyarakat, ternyata kerja bareng NGO kurang works. Terus kita propose ke pemerintah, ternyata masuk ke pemerintahan, dapat kebijakan pemerintahan juga susah banget gitu. Jadi titik terendahnya itu adalah waktu stuck, bisnisnya belum making money nih dari sini gitu. Padahal kita udah berkorban waktu, tenaga, pikiran gitu ya untuk totalitas menjalankan bisnis ini gitu. But it's all about proses sih menurut saya, karena nggak mungkin kita 0% tuh nggak dapat apa-apa atau nothing gitu. Tapi malah dari kegagalan tersebut kita belajar, trying gitu ya. Jadi kan kalau kita nggak pernah coba ya kita nggak akan pernah tahu. Challenge-nya adalah bagaimana kita membuat Siap growth secara hyper sehingga bisa dikatakan menjadi startup. Untuk saat ini memang fokusnya di B2G, want to build trust dan branding. Karena kalau misalnya produk kita sudah dipercaya oleh pemerintah sudah menggunakan produk ini, seperti kenapa kita masuk ke PDAM, ke Dinas Pariwisata dulu, terus hotel bisa pakai alat kita karena tadi Siap aja udah dipercaya nih oleh pemerintah nih, dia udah dapet trust dari para kepala daerah, bapak bupati, wali kota segala macam. Makanya para industri sektor B2B seperti hotel, pabrik itu juga menjadi percaya nih menggunakan produk dari Siap itu sendiri. And the end kita memang kejar growth-nya dari customer yang B2B. Dan waktu itu kita percaya sih selama Siap itu terus ada berusaha walaupun belum making money waktu itu, belum generate revenue, tapi selalu ada jalannya gitu. Kayak misalnya kita dapat opportunity, dapat funding dari Indigo tahun 2020, tahun 2021 sempat kita naik turun gitu kan. Kayak kita tuh jujur aja waktu awal tuh kita baru bisa generate revenue tuh setiap 6 bulan sekali. Very hard gitu, kayak masih ragu ini bisnisnya mau diterusin nggak ya. Tapi setiap ketika saya mau berhenti, di situ pasti selalu ada opportunity yang datang. Anehnya di situ sih gitu. Jadi kayaknya ini suatu hal yang kayak kayaknya nggak bisa berhenti nih, nggak bisa stop buat making this impact gitu hanya karena kita belum generate revenue gitu. Jadi setiap kita berusaha tahu ada aja. Terus kita kenal Prof Ayu, kita dapat partner ke pemerintah, PDAM segala macam, tiba-tiba ada aja jalan yang dibukakan waktu itu gitu. Saat itu kami hiring untuk 2 orang, tetapi ternyata yang apply sampai dengan 70 orang dan kami sangat terkejut. Selain sebagai CTO, yaitu bagian teknologi, juga sebagai R&D. Dan awalnya mendaftar ke Siap itu karena menjadi R&D itu tadi, Research and Design. Di situ saya suka sekali dan selalu mengembangkan produk-produk terbaru dari Siap, selalu melakukan update-update dengan teknologi yang terbaru. Tugas saya sebenarnya ada 2 hal. Yang pertama terkait SDM, yang kedua yaitu finance. Saya terus yakin kalau Siap ini bakal menjadi perusahaan yang besar, terutama fokus di bidang sistem manajemen air. Karena saya melihat di Indonesia sendiri itu untuk sistem manajemen air sendiri itu masih belum terkontrol. Maka dari itu saya begitu yakin sewaktu masuk ke Siap, kalau Siap ini pasti akan menjadi lebih besar lagi. Saya memikirkan sisi yang lain yang belum dipikirkan gitu. Karena kan biasanya gini ya kayak, kita harus optimis gini-gini nih. Kita diskusiin dulu yuk nanti impact-nya seperti apa. Misalnya nih, kepengen A gitu ya. Saya kasih option ketika A ini dilakukan, itu pasti ada B. Saya tarik mundur dulu sih biasanya. Makanya kadang tuh dibilangnya gini kayak, pasti negative thinking gitu. Karena saya mikirkan worst case gitu, kita nggak kaget. Kita udah ada plan lain untuk menghadapi itu. Kita memang sudah pernah memenangkan beberapa competition. Di tahun 2020 kita dapat funding investment dari Indigo Telkom. Di tahun 2022 ini kita menjadi top 6 finalist di bidang improving water access dari event B20 yang diselenggarakan oleh Kadin dan Swiss Charm. Kita bersaing dengan multinasional company seperti Danone dan juga Coca-Cola, di mana itu perusahaan multinasional tapi Siap yang baru 2 tahun sudah disandingkan
dibandingkan dengan dua perusahaan tersebut. Artinya kita benar-benar dinotis nih di industri ini gitu loh, bahwa ada startup yang memang fokus di bidang teknologi air bersih. Saya tuh pengen Siap itu menjadi benar-benar digital water solution gitu. Jadi ketika ada masalah air, oh ada Siap gitu, akan membekas gitu di orang-orang bahwa Siap ini adalah suatu solusi untuk permasalahan air mereka. Dan nantinya juga Siap ini akan menjadi perusahaan yang besar yang bisa menaungi banyak orang gitu di dalamnya dan menjadi suatu keluarga. Malah sebenarnya ada rasa saling punya, saling peduli, itu pasti akan beda feelnya. Kita kerja yang capek juga, oh ada dia, oh ada mereka, ada ini, oke jadi semangat lagi kita kerjanya gitu. Banyak yang underestimate, emang bisa gitu. Kami tekankan bahwa ini loh yang kami lakukan sampai saat ini. Nggak cuma ngomong aja gitu, ini di daerah A, B, C kami udah bisa melakukan implementasi, mereka sudah terbantu dengan kami, dan pastinya adalah lebih menekankan ke solusi yang kami miliki dan ternyata itu benar-benar dirasakan manfaatnya. Sosok Bu Rati dan Bu Wahyu ini adalah sebagai sosok seorang pemimpin perempuan yang tangguh dan bekerja keras, tidak mengenal lelah dan selalu berinovasi setiap waktunya. Bekerja di Siap, waktunya itu sangat fleksibel, enak sekali. Ya, yang kedua, people-nya ya, atasan dan bawahan itu komunikasinya terjalin dengan lancar. Itulah salah satu yang membuat saya nyaman di Siap itu. Jujur seneng ya punya CEO seperti Mbak Rati sama Mbak Wahyu juga baik, orangnya loyal juga, suka mengobrol, suka cerita-cerita juga. Selama saya di sini, saya menemukan sebuah kesenangan sendiri dalam bekerja. Pengalaman yang saya dapatkan di sini itu lebih banyak dan lebih berwarna. Kesuksesan itu di Al-Quran pun juga dinyatakan kan, kalau sebaik-baiknya manusia adalah ketika kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Bagaimana kita bisa terus menebar manfaat dimanapun berada gitu. Sebagai perempuan yang ingin memberi peran dalam ranah digital tentu bukan hal yang mudah. Dulu kami sering disangkal, dikira tidak mampu, underestimate adalah sesuatu yang seolah lazim kami terima. Tetapi karena ini passion kami tidak canggung merakit sendiri. Kami senang ketika semakin banyak perempuan berkiprah di ranah digital, tidak sekedar mewarnai tetapi juga mengambil andil. Kami bangga ketika berhasil membuktikan Siap sebagai sebuah startup yang mampu memberikan social impact terhadap masyarakat. Saya percaya niat baik selalu diberi jalan yang baik pula.